saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Tuhan yang telah memanggil diriku untuk lakukan perkara besar bagimu. Kau Tuhan yang telah memilih diriku Untuk menerima mahkota mulia dari-Mu. Ku mau menjadi garam dan terang dunia yang memberikan arti bagi sesama. Ku mau bersaksi dimanapun ku ada. Kaulah jawaban bagi dunia. Kau Tuhan yang telah memanggil diriku untuk lakukan perkara besar bagimu. Kau Tuhan yang telah memilih diriku untuk menerima mahkota mulia dari-Mu. Ku mau menjadi garam dan terang dunia yang memberikan arti bagi sesama. Ku mau bersaksi dimanapun ku ada. Kaulah jawaban bagi dunia. Kaulah jawaban bagi dunia. Yesus jawaban bagi dunia. Tanpa terasa, tahun ini gereja genap berusia 17 tahun. Sejak Gereja Baptis Indonesia Rosipina diorganisasikan pada 1 November 2003. Kerinduan hati ingin merayakan ulang tahun Sweet 17 bersama sebagai jemaat. Berkumpul, bergandeng tangan, memuji dan menyembah Tuhan di gereja. Namun dengan kondisi saat ini, kita tidak diizinkan untuk merayakan bersama. Adanya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 menuntut kita untuk hashtag di rumah aja dan menghindari keramaian. Namun bersyukur kepada Tuhan, di tengah kondisi saat ini, kita masih diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan anugerah Tuhan sesuai dengan tema gereja tahun ini.
dengan berbagi kasih kepada sesama kita. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berduka, mereka berduka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tidak terasa 17 tahun sudah hari ini kita merayakan kebersamaan kita dalam keluarga Allah dengan visi menjadi gereja yang berkarakter Kristus dan misioner. Tema HUT kita yang ke-17 kali ini, dia adalah tetap menggarami dunia. Diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Melalui HUT ini kita meyakini dan bersyukur kepada Tuhan bahwa peran kita sebagai garam bagi dunia di mana kita berada sudah dan sedang kita jalani dan lakukan sampai dengan hari ini. Peran kita sebagai saksi Kristus di tengah-tengah komunitas yang belum diselamatkan dan di tengah komunitas yang sudah diselamatkan. Dan peran kita sebagai pelayan hamba Kristus di tengah-tengah jemaat yang kita layani. Kiranya keberadaan kita memiliki dampak dan pengaruh bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama seluruh panitia perancang gereja yang hadir saat ini, saya sebagai ketua panitia perancang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 bagi seluruh jemaat Rosipina. Kiranya kasih setia Tuhan dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita bersama. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. 17 tahun sudah kami bersama-sama sebagai keluarga Allah di tempat ini, di Gereja Baptis Rosipina. Kami bersyukur hari ini Tuhan kami boleh memperingati bagaimana Tuhan sudah mendirikan gereja ini, bagaimana Tuhan sudah menolong kami, bagaimana Tuhan sudah menyertai kami, bagaimana Tuhan sudah pimpin kami sampai dengan hari ini dan sampai selama-lamanya. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan senantiasa menjadi gembala kami yang terus menyertai dan bimbing kami untuk kami menjadi jemaat yang senantiasa berkenan, menjadi jemaat yang berpadanan dalam panggilan Tuhan, jemaat yang sudah Engkau pilih, yang sudah Engkau khususkan Tuhan untuk menjadi garam di tengah dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah lewat ibadah hari ini, lewat ibadah pengucapan syukur kami kali ini, biarlah sungguh-sungguh boleh memberkati jemaat, boleh menginspirasi seluruh jemaat untuk tetap berpadanan dengan panggilan Tuhan sebagai jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Sungguh Tuhan itu baik. Dari persekutuan kecil tanggal 16 Juni 1996 menjadi cikal bakal Gereja Baptis Indonesia Rosipina terbentuk. Pada tahun 1998 di tempat ini menjadi bagian di mana jemaat Rosipina pernah beribadah bersama. Mereka berpindah-pindah tempat ibadah dan Tuhan memberkati pada tahun 2002 dengan tempat ibadah yang tetap di Jalan Sumagung 2, Blok G1, nomor 1. Sungguh,
Semua hanya oleh karena anugerah dan perkenanan Tuhan saja. Shalom Jemaat Rosipina yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang baik. Mari kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau katakan, kita mau siapkan hati kita. Maha besar, oh Tuhanku. Hasil karyamu, bintang dan guru semua menjadi pertanda maha kuasa kaliku. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar, oh Tuhanku. Mari kita katakan lagi dari awal. Berjalan dalam hutan, mendengar kicau burung nan merdu. Bila mendaki puncak pegunungan, memandang indahnya ciptaan-Mu, aku memuji kebesaran-Mu, maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar, oh Tuhanku. Kasih Allah hingga menyuruh anaknya mati, rela disalib bagi manusia, lunaslah dosaku diampuni. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar, oh Tuhanku. Aku memuji, aku memuji kebesaran-Mu, maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar, oh Tuhan. Aku memuji, aku memuji kebesaran-Mu, maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar.
ucapan syukur kita. Katakan Kau Tuhan Yesus Allah yang baik. Sebab kami muji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak diagungkan, ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Diagungkan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi memuji, membesarkan nama Engkau. Layakkan setiap kami Tuhan untuk datang menghadap hadirat-Mu. Karena di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Haleluya, kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Engkau besar Tuhan. Kami mau bersorak bagimu. Katakan, Yesus kau kekuatan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Karena kuatku Tuhan, Kaulah sumberku. Haleluya. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami percaya padamu Tuhan. Dengan iman ku diselamatkan. Haleluya. Oleh kuasa Yesusku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya.
Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap yang ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami percaya Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Kita angkat tangan kita dan katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. sama-sama saya katakan, kami angkat tanganku Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Yes. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yes, haleluya. Kami sorak haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dengan visi dan misi yang Tuhan percayakan untuk dijalankan, yaitu menjadi gereja yang berkarakter Kristus dan misioner. Maka pada 28 Januari 2007, Gereja Baptis Indonesia Rosipina membuka cabang pekabaran Injil di kota yang cukup jauh dari Jakarta, yaitu di Provinsi Maluku, Kota Ambon, tepatnya di Desa Waipia.
kasih buat Gereja Induk Rosipina Kelapa Gading Jakarta atas kerjasama yang baik demi perkembangan kemajuan pelayanan Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ulang tahun Gereja Induk Rosipina Jakarta yang ke-17. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada tahun 2018 bekerja sama dengan beberapa gereja baptis di Jakarta bergandengan tangan membuka pos PI di Palembang, di Desa Sidomulyo, dan di Serang. Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Saya sebagai Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Pelayanan Bersama Cabang Sidomulyo mewakili segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Baptis Indonesia Rosipina yang ke-17. Harapan dan doa kami kiranya dengan bertambahnya usia Gereja Baptis Indonesia Rosipina, gereja dan jemaat boleh bertumbuh di dalam Tuhan, boleh menjadi gereja yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Gereja Baptis Indonesia Rosipina akan menjadi gereja yang militan di dalam menyampaikan Injil, di dalam mengatakan firman Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini juga kami segenap jemaat dan Gembala Sidang mengucapkan terima kasih kepada Gereja Baptis Indonesia Rosipina yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan yang ada di Sidomulyo, yang sudah mendukung, yang sudah mensupport kami baik secara moral maupun secara finansial. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan damai sejahtera akan menyertai kita senantiasa. Dan bukan hanya saja daerah-daerah yang agak jauh, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan mempercayakan kembali membuka pos pelayanan bagi anak-anak remaja yang berlokasi di Tunas Gading, Kelapa Gading, yang tidak jauh dari Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Doa kita bersama di tengah situasi dan kondisi apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Kita tetap dapat menggarami, sehingga banyak jiwa dimenangkan dan semakin banyak pos-pos PI yang Tuhan percayakan untuk Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pak, Ya, Ma. kemarin tuh tetangga kita Ibu Devi nelpon Mama. Dia bilang mau minjam uang 1 juta untuk biaya sekolah anaknya. Menurut Papa gimana? Ya udah, Ma. Kasih aja. Kasih pinjam. Ya udah, Mama hubungin Ibu Devi ya. Iya. Anak-anak, yuk kumpul ke rumah keluarga. Iya, Pak.
Cici, Dede, Tuhan mengajarkan kita sebagai orang percaya untuk menjadi garam bagi orang-orang di sekitar kita. Sekarang Papa tanya, kalian tahu nggak fungsi garam itu untuk apa? Supaya makanannya asin, Pak. Hampir betul, Dek. Mungkin Cici bisa bantu? Supaya makanannya jadi enak, Pak. Betul, hebat nih anak-anak Papa. Supaya makanannya jadi enak dan gurih ya. Nah, begitu juga dengan kita. Kamu, dan Papa sendiri harus bisa memberikan rasa itu kepada orang-orang di sekitar kita. Artinya, kita harus bisa menjadi pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Coba sekarang Papa tanya, siapa yang di sini sudah menjadi pengaruh yang baik bagi teman-teman di sekolah? Aku. Coba deh, gimana? Iya, Pak. Jadi kemarin aku dipilih menjadi ketua kelas. Sebenarnya aku takut sih, karena aku nggak ngerti apa-apa menjadi ketua kelas. Tapi Papa pernah bilang kalau menjadi pemimpin harus menjadi pemimpin yang baik dan memberikan contoh yang baik-baik. Dan juga nggak boleh sombong kepada teman-teman. Jadi sekarang aku punya teman-teman yang baik banget sama aku. Puji Tuhan anak Papa udah bisa menjadi pengaruh yang baik loh bagi teman-temannya. Kalau Cici gimana? Ya gitu, Pak. Kadang teman-teman aku di kampus suka malas belajar gitu. Tapi aku berusaha buat tetap rajin belajar. Kadang aku juga ngajakin mereka buat belajar bareng sih. Terus kadang kalau mereka nggak ngerti, aku juga bantu mereka belajar. Puji Tuhan, Ci. Terus ditingkatkan ya, Ci. Kalian semua harus terus menjadi saksi Kristus dimanapun kalian berada. Nggak hanya di luar rumah ya, tapi di dalam keluarga pun, kalian harus menjadi anak yang baik. Cici harus sayang sama Dede, Dede harus sayang sama Cici. Kalian semua harus sayang sama orang tua ya. Oke, Pak. Yuk kita berdoa. Sebentar lagi kita mau makan malam. Makan. Yeay, makan apa, Ma? Masakan kesukaan kalian. Asik. Wow. Yuk kita makan. Siapa yang mau berdoa? Aku. Oke, good. Deh, ayo doa. Selamat makan. Cobain nih, Pak. Sini, Dedek. Aku dulu. Oke. Makasih ya, Ma. Sama-sama. Gimana? Enak? Ma, kok kayak kurang rasanya makanannya? Masa sih? Ya, Mama cobain. Kurang apa ya? Ya udah, Mama ambil garam dulu ya. Nah, sekarang cobain gimana rasanya udah ditambahin garam. Ini baru enak rasanya, Ma. Nah, Mama ngasih garam sedikit kan? Nah, seperti yang tadi Papa bilang, kalian harus menjadi anak-anak yang bisa memberikan pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitar. Walaupun kita sebagai anak-anak Tuhan, jumlah kita lebih sedikit dibandingkan teman-teman kalian yang belum kenal Tuhan. Seperti garam tadi loh, makanan jadi lebih enak kan? Iya. Nah, begitu juga dengan kita. Kalian harus bisa memberikan pengaruh yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Seperti papamu ini, yang baik buat keluarga kita dan juga buat orang lain. Cie. Ayo makan.
Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami cintai, seluruh anggota Gereja Baptis Indonesia Rosipina yang sangat berbahagia pada kesempatan ini. Kita patut bersyukur kalau Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita yang hidup, Allah yang mengasihi kepada kita, Allah yang memberkati kepada kita, dan bahkan Allah yang telah mempercayakan kepada kita untuk mengembang tumbuhkan pekerjaan Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus telah mempercayakan kepada kita semuanya, kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang tergabung di Gereja Baptis Indonesia Rosipina ini. Kita patut bersyukur karena kita boleh melewati dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan kita hingga saat ini sudah 17 tahun bahwa gereja kita didirikan oleh Tuhan, dipercayakan kepada kita supaya kita mengembang tumbuhkan pekerjaan Tuhan ini. Maka saya mengucapkan kepada Gereja Baptis Indonesia Rosipina, selamat ulang tahun yang ke-17. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kepada Anda semuanya, dan Tuhan Yesus terus pakai kita semuanya untuk mengembang tumbuhkan pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kalau di usia 17 tahun ini, bahwa ulang tahun kita mengambil tema tetaplah mengarami dunia. Firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-5, dari ayat yang ke-13, firman-Nya berkata kepada kita, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dari ayat ini Tuhan mengatakan kepada kita, kita akan melihat siapakah kita ini. Kalau Tuhan menunjuk saudara dan saya bahwa saudara dan saya adalah garam dunia, tetapi kita akan melihat siapakah kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita dan menunjuk bahwa saudara dan saya, siapakah saudara dan saya itu. Dalam kitab Yesaya 49 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata kepada kita, "Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa ini merupakan satu pemberitahuan. Karena Tuhan berbicara tentang umat Israel, dan Tuhan mengajarkan kepada kita, tidak lepas daripada umat Israel, bahwa Tuhan telah memanggil umat Israel. Dan Tuhan telah menyambut orang yang telah dipanggil. Dan bahkan orang yang telah dipanggil itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang menyambut panggilan Allah itu adalah orang-orang yang telah menyambut panggilan dan pilihan Allah. Maka dari itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau firman-Nya menjelaskan kepada kita bahwa sejak dari kandungan dan Allah telah menyebut namaku dan sejak dari perut ibuku. Ini hal yang sangat luar biasa. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang telah mendengar panggilan Kristus dan menyambut panggilannya untuk menjadi umat kepunyaannya, kita dimeteraikan menjadi umat kepunyaan Allah. Bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dipercayai oleh Allah. Nantinya akan dipercaya untuk menjadi garam, untuk menjadi alat Tuhan. Dan kita tahu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan juga mengatakan kepada kita dalam kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima, firman Tuhan berkata kepada saudara, berkata kepada saya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara sekalian, kita tahu bahwa Allah yang telah menetapkan setiap orang yang dipanggil dan menyambut panggilan itu, dan telah ditetapkan menjadi umat pilihan Allah, maka Allah mempercayakan kepada kita. Dalam firman Tuhan tadi dalam kitab Yeremia, bahwa Yeremia telah ditetapkan untuk menjadi alat Tuhan yang disebut menjadi nabi Tuhan untuk bangsa-bangsa. Tentunya saudara sekalian, Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa saudara dan saya adalah orang yang telah dipanggil oleh Allah, telah dipilih oleh Allah, dipercayai oleh Allah karena kita menyambut panggilan Tuhan dan kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa tugasnya? Orang yang telah menyambut panggilan Tuhan dimeteraikan menjadi anak-anak Allah, dimeteraikan menjadi ahli waris surgawi. Maka Tuhan memberikan tugas kepada saudara. Tuhan memberikan tugas kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maka apa yang Tuhan katakan, bahwa kamu adalah garam dunia. Tugas utama daripada orang-orang yang telah menyambut panggilan Tuhan, orang yang sudah menyambut pilihan Allah, dipercayai tugas untuk menjadi garam dunia. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini marilah kita melihat berkaitan fungsi daripada garam. Rupanya garam itu beraneka ragam, saudara sekalian. Banyak macamnya garam. Ketika saya membaca, ada garam dari laut, ada garam dari Himalaya, ada garam dari, kalau di Semarang Timur, di daerah Purwodadi, di sana ada daerah yang seringkali disebut bahwa di sana ada namanya Kuwu, daerah Kuwu. Kemudian di sana ada senantiasa meletupkan, meledos, meletup. Kemudian dari air yang bercampur dengan tanah itu, kemudian dari orang-orang daerah itu kemudian dikeringkan dan menjadi garam. Luar biasa saudara, bahwa garam ini banyak sekali fungsinya. Kalau di makanan sebagai penyedap, kalau makanan tanpa garam rasanya pasti hambar, tidak ada rasa. Kemudian kalau makanan itu kebanyakan garam, pasti tidak enak.
Nah, saudara sekalian, penting sekali garam itu untuk makanan. Kemudian fungsi daripada garam. Kalau kita tahu bahwa garam itu sebagai sarana pengawet ikan. Misalnya ikan asin itu begitu lama tetap tahan dan kuat karena garam. Kemudian garam Himalaya juga banyak sekali saudara fungsinya, termasuk untuk lambung kita dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan berkata kepada saudara bahwa saudara dan saya adalah garam dunia. Ketika garam itu berada di tengah-tengah masyarakat, saudara dan saya berada di tengah-tengah lingkungan. Di lingkungan keluarga kita, hendaknya saudara akan menjadi penyedap. Di tengah-tengah masyarakat, saudara dan saya dapat menjadikan orang-orang yang ada di sekitar kita itu menikmati sukacita oleh karena saudara dan saya yang hadir, membawa kesedapan, membawa sukacita, membawa bahagia bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian pula saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara dan saya hadir di tengah-tengah dunia ini, dikatakan dunia yang hidup dalam kegelapan. Apakah saudara dan saya mampu menjadi garam, mampu menjadi terang, mampu menjadi penyedap, mampu memberikan yang terbaik kepada lingkungan kita? Karena Kristus telah mempercayakan kepada kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, orang yang dikuduskan, orang yang dibenarkan. Maka tugas saudara dan saya untuk menjadi alat Tuhan, menggarami orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadi penyedap bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian pula saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan juga mengajarkan kepada kita apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus kepada penatua-penatua. Dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang pertama, firman Tuhan berkata kepada kita, "Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak." Rasul Petrus berkata kepada penatua-penatua bahwa aku adalah saksi penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus yang sampai kepada akhir kematian di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati, memberikan keselamatan kepada kita. Dan kewajiban kita pun juga untuk menjadi saksi Kristus dimanapun saudara dan saya berada. Jadilah saksi Kristus yang hidup. Bagikanlah kabar baik kepada banyak orang. Beritakanlah firman itu baik atau tidak baik waktunya, agar mereka mendengar siapakah Kristus, mengerti siapakah Kristus, mengambil keputusan siapakah Kristus. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit dari antara orang mati, yang memberikan pengharapan yang pasti kepada kita semuanya, orang-orang yang percaya kepadanya. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua berkata kepada kita, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Saudara sekalian, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini yang Tuhan sampaikan kepada kita. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Tugas kita menyampaikan kabar baik supaya banyak orang mendengar tentang Kristus, Sang Juru Selamat, Kristus yang memberikan pengharapan yang pasti, dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan
dan ketika dipanggil oleh Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tugas yang lain yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya saudara dan saya menjadi pelayan-pelayan Kristus, menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani Kristus sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 dan yang ke-12, firman Tuhan berkata kepada kita, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Gereja Baptis Indonesia Rosipina didirikan oleh Kristus agar gereja ini terus bertumbuh dan berkembang melalui setiap pribadi yang percaya kepadanya, yang bergabung dengan gereja ini. Maka Tuhan berkata kepada kita, Tuhan mempercayakan kepada semua anak-anak Tuhan, ada yang dipercayai untuk menjadi alat Tuhan. Kata firman Tuhan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Apakah saudara dan saya sebagai rasul, pemberita-pemberita, menjadi saksi-saksi Kristus melalui kehidupan kita, melalui perilaku kita, melalui tutur kata kita, melalui pikiran kita, melalui sikap hidup kita. Dan itulah yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Sebagai rasul memberitakan kabar baik, dan orang lain akan melihat Kristus melalui kehidupan saudara maupun melalui kehidupan saya. Demikian pula dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberikan kepada anak-anaknya sebagai nabi, dan yang dikatakan sebagai nabi dipercayai untuk menyampaikan firman Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan semua anak-anak Tuhan, membangun kehidupan anak-anak Tuhan secara rohani, agar semua anak-anak Tuhan dewasa secara rohani, kuat imannya, dan akhirnya akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan. Dan Tuhan memberikan baik pemberita-pemberita Injil, orang-orang yang diperlengkapi untuk menjadi alat Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita, yaitu Yesus Kristus namanya. Itulah yang harus disampaikan para pemberita Injil. Kemudian Tuhan mempercayakan kepada para gembala, orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk menggembalakan kawanan domba Allah, agar kita semuanya saling memperlengkapi yang satu dengan yang lain. Kemudian Tuhan juga mengatakan bahwa ada orang yang dipercayai untuk menjadi pengajar. Semuanya itu, saudara sekalian, hendaknya dijalankan dengan baik. Memang ketika kita menjalankan dalam kebersamaan yang dipakai oleh Tuhan sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pemberita Injil, sebagai gembala, sebagai pengajar, kalau semuanya itu dilakukan dengan baik, maka pekerjaan Tuhan akan berdampak memajukan pekerjaan Allah melalui Gereja Baptis Indonesia Rosipina ini. 17 tahun usia kita, 17 tahun usia gereja kita. Marilah kita terus mengembang tumbuhkan pekerjaan Tuhan melalui kehidupan saudara. Pandang Kristus, berjalan bersama dengan Kristus. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pembicaraan, walaupun banyak tekanan, berjalanlah bersama dengan Kristus. Niscaya Kristus yang akan memperlengkapi saudara, Kristus yang akan pakai kita,
Kristus yang akan memberkati di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga pembangunan tubuh Kristus tetap terbangun dengan baik. Gereja bertumbuh dan berkembang. Anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya mengucap syukur oleh karena gereja ini yang punya moto yang sangat indah, moto yang sangat luar biasa yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan, menjadi gereja yang berkarakter Kristus dan misioner. Ada dua bagian itu, berkarakter Kristus. Hidup saudara dan saya berpadanan dengan Kristus. Hidup kita hendaknya seturut dengan firman-Nya. Maka apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita lakukan dan jangan menyimpang ke kanan. Jangan menyimpang ke kiri. Niscaya saudara diberkati, gereja ini diberkati. Kemudian gereja yang memiliki kehidupan yang berciri khas misioner, memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik. Setiap pribadi dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Niscaya Tuhan memberkati kepada kita semuanya, dan biarlah nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan dan diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, dan kebenaran firman-Mu yang memberikan dorongan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan dan untuk mengembang tumbuhkan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. For thine is
17 tahun sudah sejak diorganisasikan, Gereja Baptis Indonesia Rosipina terus berkiprah, melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus dalam Matius 28. Inilah orang-orang yang pernah Tuhan pakai untuk menjadi gembala di Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Ibuku dan Pakku sangat senang untuk mengucapkan salam kepada kalian pada HUT Rosipina yang ke-17. Kami diberkati oleh kenangan indah tentang Kelapa Gading dan Rosipina. Kami masih mengingat kebaktian yang pertama di halaman sebuah rumah. Juga kebaktian kita di gedung-gedung yang dikontrak. Dan yang terakhir, kebaktian kita bersama di rumah yang kita beli dan renovasi sebagai rumah ibadah. Kami diberkati oleh kenangan tentang kelas sekolah minggu dan juga kelas bagi anggota baru. Kami juga diberkati oleh pembaptisan yang dilaksanakan di Gereja Calvary, di kolam renang di Kando, dan tangki air di Rosipina. Kami mengingat people yang dibaptiskan di dalam setiap situasi itu. Sudah lama sejak kami dapat merayakan HUT bersama dengan kalian. Kami sangat rindu bersamamu. Kami punya rencana untuk bertemu kalian pada tahun ini. Tetapi dengan kedatangan virus COVID-19, kami terpaksa untuk merubah rencana kami. Kami berdoa agar kami akan jumpa Anda sebelum bulan Mei tahun depan. Kami memikir bahwa HUT ke-17 adalah satu tanda bahwa Gereja Rosipina terus melayani Tuhan dengan setia, dan tanda bahwa Tuhan Allah terus memberkati kalian. Kami berdoa agar Tuhan akan bersenyum kepadamu pada hari istimewa ini. Ingatlah, tidak sia-sia untuk menghormati Tuhan Allah. Sebagai pesan yang terakhir, kami ingin sampaikan firman Tuhan dari surat Efesus. Hendaklah kalian masing-masing menjadi kuat, karena terus berharap sepenuhnya kepada kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan juga karena kalian sudah bersatu dengan Dia. Sama seperti seorang tentara memakai perlengkapan perangnya, kamu pun harus memakai semua perlengkapan perang yang Allah berikan kepada kita. Dengan begitu, kamu bisa menolak tipuan iblis. Jadi, berdirilah teguh. Peganglah ajaran yang benar dari Allah. Jalanlah hidup yang benar. Kami keduanya mengucapkan semoga Tuhan memberkati kalian. Amin. Kami turut mengucapkan Dirgahayu ke-17 Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Tuhan Yesus memberkati. Perjalanan waktu sepanjang 17 tahun adalah bukti nyata dari campur tangan dan penyertaan Tuhan. Tentu sepanjang waktu itu penuh dengan perjuangan, namun pada akhirnya berhasil memperoleh kemenangan. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun ke-17, visi yang Tuhan berikan menjadi gereja misioner dan berkarakter seperti Kristus menjadi mercusuar dalam perjalanan gereja ke depan.
Akhir kata kami mengucapkan selamat ulang tahun, maju terus dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosipina yang diberkati Tuhan. Saya mengucap syukur pada kesempatan kali ini, sekalipun dalam masa COVID-19 yang tentunya sampai saat ini tidak kunjung reda. Namun Tuhan begitu baik kepada kita sehingga kita masih bisa berjumpa. Dalam kesempatan yang bersejarah ini, saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada Gereja Baptis Indonesia Rosipina yang ke-17, yang tentunya Allah telah memberkati perjalanan gereja ini secara luar biasa. Saya sangat percaya di mana Yesus yang memulai, maka Yesus yang akan meneruskannya sampai kepada akhirnya. Kiranya Gereja Baptis Indonesia Rosipina menjadi gereja yang berkarakter Kristus dan gereja yang misioner, yang terus memberitakan kabar baik, kabar keselamatan bagi seluruh umat manusia yang berdosa, sehingga banyak orang diselamatkan dan boleh mempermuliakan Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat berulang tahun Gereja Baptis Indonesia Rosipina yang ke-17, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Sejak tahun 2019, gereja kita masih belum memiliki gembala, namun bersyukur Tuhan senantiasa memelihara jemaat dan memberkati dengan pelayanan dari hamba-hamba Tuhan yang begitu setia menolong kita. Di antaranya, selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Rosipina Jakarta. Tanggal 1 November 2003, gereja dengan penuh penyerahan dan keberanian menyatakan diri menjadi gereja yang mandiri atau menjadi gereja induk. Saya sayang kepada Gereja Baptis Indonesia Rosipina Jakarta karena jemaatnya mengatasi segala rintangan bersama dan bersukacita bersama sebagai tubuh Kristus. Di ulang tahun yang ke-17 ini, saya membayangkan seperti ketika saya diundang untuk merayakan hari ulang tahun jemaat yang ke-17 tahun. Saya melihat anak-anak 17 tahun itu penuh dengan keceriaan, kematangan berpikir, dan nampak kedewasaan secara rohani di dalam Tuhan. Teman-teman yang diundang datang itu biasanya senang sekali ya. Dan ketika bertemu dengan yang berulang tahun ke-17 itu, mereka berkata, "Cie, Sweet 17." Nah, Gereja Baptis Indonesia Rosipina di ulang tahun yang ke-17 ini, saya melihat ada keceriaan, sukacita, kedewasaan secara rohani dan kedewasaan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Gereja Baptis Indonesia Rosipina Jakarta di ulang tahun yang ke-17 ini, saya telah mendoakan supaya jemaat terus bertumbuh di dalam jumlah bilangan orang percaya, jemaat bertumbuh di dalam kedewasaan rohani menuju ke arah Kristus. Dan bila tiba saatnya nanti, Tuhan akan memberikan seorang gembala sidang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat. Saya terus terang sangat senang karena Gereja Baptis Indonesia Rosipina Jakarta sering mengundang saya untuk berkhotbah. Dan kalau ingin melayani di Gereja Baptis Rosipina, saya itu penuh dengan semangat ketika berangkat. Karena saya tahu nanti ibadah akan berlangsung dengan semangat, dan saya akan melihat anggota-anggota gereja yang baik-baik terdapat di Gereja Baptis Indonesia Rosipina Jakarta. Gereja Baptis Indonesia Rosipina, kita tahu bahwa setiap gereja pasti mengalami tantangan, dan saya meyakini Gereja Baptis Indonesia Rosipina Jakarta dapat mengatasi segala tantangan kalau dengan teguh berpegang kepada kebenaran
di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15. Saya, Pendeta Raymond Dani Wahyudi dan keluarga, serta Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-17 bagi Gereja Baptis Indonesia Rosipina Jakarta. Ngomong-ngomong, mie sama nasi campur di sekitar gereja masih ada ya? Nanti kapan-kapan saya pasti makan di sana. Sekali lagi, selamat ulang tahun bagi Gereja Baptis Indonesia Rosipina Jakarta. Tetap sehat dan Tuhan terus dimuliakan di dalam gereja. Tuhan memberkati kita semua. Happy birthday Rosie, happy birthday Pina, happy birthday Rosie Pina. Jesus loves you always. Selamat ulang tahun yang ke-17 untuk Gereja Baptis Indonesia Rosipina Kelapa Gading. Doa saya kiranya penyertaan Tuhan sempurna di usia yang ke-17 sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Be creative, be productive, be inovative. Tetap menjadi garam dan terang dunia bagi kerajaan surga, menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. I love you so much and I will see you again very soon. God bless you. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mempercayakan hamba-hambanya untuk ditahbiskan di Gereja Baptis Indonesia Rosipina, yaitu Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan Yesus pimpinlah kami. Untuk Rosipina selamat ulang tahun. Kita akan memasuki prosesi pemotongan kue ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan Yesus pimpinlah kami. Untuk Rosipina selamat ulang tahun. Untuk Rosipina selamat ulang tahun. Untuk Rosipina selamat ulang tahun. Tiup lilinnya,
Gereja Baptis Indonesia Rosipina, Ketua Perancang akan melakukan pemotongan kue ulang tahun. Kita mengucap syukur bahwa acara ini sudah berlangsung dengan baik dari awal sampai dengan akhir, dan kita berterima kasih untuk saudara-saudara kita panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini, para pemuda-pemudi Light Community, dan kita bersyukur bahwa walaupun dalam situasi pandemi kita tidak semua bisa hadir dalam acara ini, tapi kita percaya bahwa saudara-saudara yang di rumah juga boleh bersuka cita merayakan hari ulang tahun yang ke-17 ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan terus menyertai perjalanan langkah jemaat di tempat ini. Dan sebentar kita akan berdoa bersama-sama, doa penutup dan doa berkat yang disampaikan oleh Asisten Pendeta Saudara Samuel Prasetyo. Silakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Secara khusus Tuhan juga sudah tambahkan 1 tahun usia lagi bagi gereja kami di tempat ini, Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Terima kasih karena Tuhan sudah menempatkan kami di gereja ini, kami disatukan sebagai tubuh Kristus. Bapa, biarlah keberadaan kami di tempat ini, benar-benar kami menjalankan fungsi dan peran kami sebagai tubuh Kristus, dan kiranya keberadaan kami juga boleh menjadi berkat bagi dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan tambahkan kesetiaan bagi cinta kasih kami dan kedewasaan rohani bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan kerinduan kami Tuhan, kami terus disempurnakan menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mau serahkan lagi Tuhan perjalanan gereja ini di tahun-tahun. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang menuntun gereja ini. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Dan saat ini Bapak Ibu sidang jemaat kasih oleh Tuhan, kita siapkan hati kita, tangan kita di hadapan Tuhan, kita mau terima berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saat ini kami mau terima berkat anugerah yang daripada Allah Bapa yang dinyatakan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai detik ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Rosipina. mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Baptis Indonesia Rosipina yang ke-17 tahun. Dan jangan lupa untuk ikuti ibadah live streaming setiap hari Minggu jam 9 pagi di YouTube channel Rosipina. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.